kalau intermittent fasting ini di saat jendela puasa kita masih bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang zero kalori. Contohnya gimana tuh, Dok? Air putih. Pastikan bahwa memang ada bukti ilmiahnya. Dan ternyata memang untuk intermittent fasting nih, kalau kita googling banyak sekali bukti ilmiahnya tentang angka keberhasilan intermittent fasting dalam mengendalikan obesitas. Halo Healthy People, jumpa lagi bersama kami dalam acara Diagnosa Dialog Informasi Kesehatan. Ya, senang sekali sore hari ini kembali lagi menyapa Healthy People dalam acara Diagnosa ini. Semoga Healthy People dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya tentunya. Pada hari ini kita akan membahas hal yang nggak ada habis-habisnya nih ya. Apalagi bagi Healthy People yang mungkin sedang dalam program diet atau mungkin lagi bimbang nih menentukan program diet apa yang cocok bagi healthy people. Temanya hari ini adalah makan lebih sedikit, hidup lebih sehat, fakta tentang intermittent fasting. Nah, benar nggak sih sebetulnya intermittent fasting ini bisa bikin kita lebih sehat atau bahkan lebih langsing atau bahkan lebih awet muda dibandingkan dengan metode-metode diet yang pada umumnya. Nah, atau justru risiko dari intermittent fasting ini lebih tinggi dibandingkan metode diet yang lainnya. Nah, untuk membahas seputar intermittent fasting pada hari ini, saya sudah ditemani oleh dokter yang sangat cantik dan ahlinya, ya, dengan Dr. Christina Mariana SPGK, Ivo K. Vinem. Aduh, agak ribet nih dok ya. Boleh dok, sapa dulu dok teman-teman kita. Halo, Healthy People. Healthy People, saya dengan Dr. Christine. Oke, nah, apa sih dok sebenarnya Ivo K. Vinem ini? Saya baru dengar nih dok. Boleh mungkin diceritakan dulu nih dok. Ini perkenalan ya. Iya. Baik, untuk Ivo K itu adalah sebuah seperti apa ya, ngambil kuliah course lagi yang mempelajari tentang ilmu faal atau fisiologi olahraga. Kemudian kalau untuk Vinem itu adalah course juga yang saya ambil lagi untuk mengetahui gizi lingkungan. Jadi sebenarnya gizi itu bukan hanya secara personalized, jadi untuk pasien datang, ternyata gizi itu punya environment yang memang harus dipelajari juga. Gitu. Waduh, ternyata luas ya dok? Ya, luas banget. Gizi ini, betul. Dok, ya? Dan sekarang kan memang kebutuhan atau misalnya ingin pengetahuan kita tentang gizi itu kan cukup luas ya. Dan ternyata tuh gizi nggak cuman arti kata nggak makan atau makan, tetapi sekarang lebih ke arah lifestyle nih, yang mungkin harus kita pelajari, yang harus mungkin kita gali lagi apa sih keterkaitan dengan semua itu. Waduh, gitu. Ternyata luas ya dok ya. Luas. Tadi dokter ternyata berarti itu bisa dikatakan sebagai fellowship-nya atau subspesialisasi dari dokter ya? Iya betul. Peminatannya ke sana ya? Iya. Oke, nah berarti bagi healthy people nih yang lagi olahraga juga cocok nih. Tadi kan dokter fokus ke bagian olahraga klinis ya dok ya, untuk gizinya ya? Boleh, ya boleh datang ke Harapan Bunda. Boleh datang ke Harapan Bunda. Oke, ini pas banget nih dok ya, tentang kita akan bahas mengenai gizi ya. Gizi ini kan erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan diet. Ya, nah, salah satunya adalah intermittent fasting. Nah, arti dari intermittent fasting ini sebetulnya apakah benar dok? Kita harus lapar setengah hari baru makan setelah jam 12, itu bagaimana nih? Mitos faktanya itu bagaimana dok? Silakan. Jadi kita bicara dengan intermittent fasting itu sangat happening banget ya di Instagram, terus kemudian di TikTok, terus banyak banget entah mungkin influencer atau mungkin individu-individu yang show nih, yang ngasih tahu ya kalau penurunan berat badan dengan intermittent fasting. Nah, apa sih sebenarnya intermittent fasting itu? Intermittent fasting itu adalah sebuah metode dalam mengatur pola makan. Jadi metodenya itu ada fase berpuasa nih ya Mas Teguh ya, tapi ada fase jendela makan. Nah, terus kemudian ada waktunya nih, ada jamnya. Jadi tadi kalau Mas Teguh bilang seharian berpuasa, itu tidak betul. Salah ya. Itu adalah mitos tuh. Kalau kita dengan intermittent fasting, kita harus berpuasa seharian penuh. Terus kemudian berarti dengan intermittent itu kan berarti ada jarak ya, healthy people ya. Ada sebuah pengulangan
Jadi bukan berarti hari ini kita menjalankan intermittent, terus besokannya kita makan biasa. Tidak. Jadi namanya intermittent itu ada jeda nih ya. Ada tadi balik lagi jendela makan, kemudian jendela puasa. Jendela Nanti puasa. ulangin lagi jendela makan, jendela puasa. Itu dalam hari yang berbeda atau satu hari, Dok? Kita hitungnya per satu hari. Per satu hari, Jadi oke. misalnya nih ya, dalam satu hari itu ini udah langsung loncat nih ya. Jadi maksudnya langsung skip aja. Misalnya puasanya 16 jam. Berarti ada jendela makannya sebanyak 8 jam. Nah, habis itu kan puasa lagi. Nah, kemudian jendela makan lagi. Nah, tapi bedanya kalau intermittent fasting ini di saat jendela puasa kita masih bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang zero kalori. Contohnya gimana tuh, Dok? Air putih. Jadi kalau saat puasa, kalau kita lagi menjalankan ibadah Ramadan, kita nggak mungkin minum air putih kan? Betul. Oke, kalau misalnya intermittent fasting, sobat semua ini masih bisa mengkonsumsi air putih. Terus kemudian kalau misalnya ada di luar sana makanan yang kalorinya 0, ya itu masih bisa dikonsumsi. Gitu Mas Teguh. Jadi bukan berarti puasa bener-bener puasa ya. Kalau puasa terus-terusan nanti tubuhnya tidak bisa mengkompensasi. Oke, berarti tetap harus ada nutrisi yang masuk juga ya, Dok ya. Iya, Nah, betul. jamnya ini gimana sih, Dok, sebetulnya? Tadi kan dokter bilang ya, ada fase puasa. Nah, untuk kita mengetahui fase puasa yang tepat untuk intermittent fasting ini, jam-jam berapa aja nih? Oke. Sekarang kalau kita bicara durasi, itu diperhatikan sesuai dengan kondisi sobat people semua nih, ya. Jadi misalnya gini, individu A dengan individu B itu tidak boleh disamaratakan nih pola dietnya. Jadi namanya diet atau nutrisi itu secara personal. Contohnya, individu A ternyata punya asam lambung. Individu B nggak punya asam lambung, pasti jarak puasanya nggak sama dong. Betul. Karena kalau secara penelitian, secara jurnal ya, penelitian karya ilmiah yang bisa dilakukan untuk intermittent fasting itu ada 16 jam puasa dengan 8 jam jendela makan, atau 14 jam puasa dengan 10 jam jendela makan. Nah, tapi kembali lagi nih semuanya, dikembalikan ke kondisi masing-masing, ke personalize masing-masing. Jadi nutrisi itu tidak bisa disamaratakan, Mas Teguh. Gitu. Berarti startnya itu dari jam berapa bisa kita atur sendiri ya, Dok ya? Ya, tapi kalau misalnya bisa kita atur sendiri, ingat, kita bicara idealnya, kaidahnya diet, sebenarnya itu harus 3 kali makan. Jadi idealnya tuh sebenarnya nggak boleh skip breakfast loh, Mas Teguh. Saya kira justru tadi breakfast itu di skip benar-benar. Kita baru jangan. Jangan ya. Karena ingat, tubuh itu punya irama, punya ritme. Jadi tubuh itu memang sudah diciptakan Tuhan ya, punya irama namanya irama sirkadian. Di mana di situ tubuh itu harus tidur, harus bangun, terus kemudian di mana organ-organ mulai bekerja nih, Mas Teguh. Jadi pencernaan, kemudian organ jantung, hatinya, limfanya, itu tubuh udah punya waktu tersendiri. Terus kemudian metabolisme yang berhubungan dengan hormonal, itu tubuh juga sudah mengatur kapan waktunya dia akan meningkat, kapan waktunya dia akan turun, semua sudah diatur oleh tubuh. Jadi kalau dibilang saya mau intermittent fasting tapi makannya, jendela makannya di malam, Dok. Ya, itu kan kita tahu ya, kalau lagi malam kan harusnya istirahat. Betul. Hormon-hormon juga turun. Ya, terus idealnya lebih baik dilakukan saat jendela makan itu pagi ke siang atau siang ke sore. Selanjutnya adalah jendela puasa. Gitu, Mas. Itu ya, Healthy People ya, bisa dicatat ya. Ya, catat ya. Oke, Dok, kalau misalnya dibandingkan dengan metode diet yang lain nih, apa sih manfaatnya
dari intermittent fasting ini? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Ada dong. Apa tuh, Dok? Pastinya segala sesuatu diet, saya bilang intermittent fasting itu adalah salah satu tipe diet yang bisa dijalanin ya. Oke. Nah, fungsi daripada atau tujuan daripada diet itu adalah menurunkan berat badan. Nah, untuk intermittent fasting ini pastinya difokuskan pada orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan, Mas Teguh. Obesitas ya? Ya, obesitas bahasa kerennya ya. Gitu. Ini bukan body shaming ya. Yeah. Oke. Terus kemudian akan membantu mengontrol berat badan. Nah, karena pada pasien-pasien dengan obesitas itu ingat meningkatkan faktor resiko penyakit-penyakit lain. Contohnya Mas Teguh tahu nggak itu apa aja? Diabetes, penyakit jantung. Iya, betul. Jadi bisa mengontrol tuh risiko ya, bukan yang udah diabetes terus tiba-tiba jadi nggak diabetes, bukan. Jadi mengontrol, mengurangi risiko menjadi diabetes, mengurangi risiko sakit jantung, kemudian tekanan darah tinggi, terus yang paling sering kolesterol. Waduh, pusing kolesterol tuh. Kadang kan ada ya, kayaknya kurus nih, pas diperiksa kolesterolnya tinggi. Iya, justru kalau kolesterol tuh nggak kelihatan ya dia. Betul, nah harus cek itu darah. Harus kontrol, harus periksa darah. Oke. Itu ya dari salah satu keuntungan intermittent fasting, karena ada pengaturan pola jam makan, diharapkan bisa menurunkan faktor risiko. Terus kemudian bisa menurunkan berat badan. Oke, gitu. Jadi intermittent fasting ini sebetulnya bukan sekedar tren-tren diet semata ya, Dok ya, ternyata ada basic ilmiahnya juga ya. Iya dong, segala sesuatu itu saat kita ingin melakukan atau mencoba hal baru ya, pastikan bahwa memang ada bukti ilmiahnya. Ya. Dan ternyata memang untuk intermittent fasting ini kalau kita googling banyak sekali bukti ilmiahnya tentang angka keberhasilan intermittent fasting dalam mengendalikan obesitas. Nah, terus intinya berfokus pada waktu makan, terus kemudian jenis makannya sebenarnya juga harus diatur loh Mas Teguh. Jenis makannya ya, oke. Ngaturnya itu berarti ke dokter ya, mau nggak mau ya? Iya dong, jadi tadi sebalik aku bilang bahwa nutrisi itu secara personal. Jadi misalnya kita berdua diet nih, Yes. Mas Teguh sama saya pasti dietnya beda. Misalnya ternyata Mas Teguh tinggi lemak, terus misalnya ternyata saya penderita kencing manis. Nah, itu kan beda ya. Jadi diet itu harus dilakukan secara personal. Makanya sebelum melakukan metode-metode diet, mendingan konsultasi dulu ke yang ahli. Konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik ya, ya. Jangan ke yang lain-lain deh ya. Karena betul. Sudah pasti dapat ilmunya juga dokter spesialis gizi klinik. Salah dokter Kristina ya. Nggak usah jauh-jauh, Harapan Bunda aja. Oke Dok, tadi berarti nggak semua orang itu sama ya Dok penerapan dietnya ya, karena berbagai orang itu beda-beda kondisi fisiknya ya. Oke, dan kita kan ada juga yang dikenal sebagai diet keto. Nah, diet keto atau OCD. Nah, itu mungkin OCD ini yang mungkin pernah digembar-gemborkan. Iya, sama Om Deddy. Sama Om Deddy ya, itu cukup ini nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara diet keto itu dulu juga famous, juga happening banget. Tapi saya jelasin dulu ya. Kalau diet keto itu adalah berarti mengeliminasi karbohidrat di dalam asupan makan kita. Nah, sedangkan kita tahu nih ya Mas Teguh, kalau kita makan itu kandungannya ada kandungan karbohidrat, ada kandungan lemak, ada kandungan protein. 3 itu nggak boleh lepas ya Dok ya? Iya, 3 itu. Lemak, protein, dan karbohidrat. Betul. Nah, saat kita mengeliminasi kandungan karbohidrat, biasanya nih akan menjadi tinggi lemak yang dikonsumsi. Misalnya nggak makan nasi nih ya Mas Teguh ya. Nggak makan nasi, makannya pecel ayam. Ditambah tahu goreng, tempe goreng, kolnya goreng. Nah, itu tuh untuk diet keto. Jadi bukan berarti diet keto itu tidak baik. Jadi diet keto itu masih baik, masih bisa dilakukan, tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya Dok? Contoh ya, secara bukti ilmiah, diet keto itu bisa mengurangi pada individu yang punya epilepsi. Oh, kenapa tuh Dok?
Apa Jadi hubungannya? dengan diet tinggi lemak itu dia bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala serangan dari epilepsi. Tapi tentunya kalau misalnya sobat semua punya gejala epilepsi, kontrol dulu Kontrol ke dulu ya? dokter sarafnya. Dokter Ya, saraf, iya, oke. jadi bukan berarti ya ampun aku punya ini berarti aku harus diet keto. Enggak, harus kontrol dulu ya. Nah, kemudian yang sempat terkenal juga adalah OCD. Nah, OCD itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan diet intermittent fasting. Oke, bedanya? Tapi bedanya kalau OCD tidak punya rentan waktu. Jadi kan, mohon maaf Om Deddy, waktu itu Om Deddy pernah kayak ngajarin kayak sampai 20 jam, Iya, terus iya. kemudian bahkan sampai 24 jam. Jadi untuk OCD sendiri itu lebih ke arah kebebasan pengaturan jam makan. Dari orang itu sendiri ya? Iya, Oke. kita misalnya, oke, aku mau makan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, itu OCD. Atau misalnya aku mau makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, Oh, jadi itu OCD justru tadi saya kira itu yang intermittent fasting, bukan ya? ya sebenarnya hampir Hampir-hampir mirip mirip tadi ya? ya, tetapi kalau yang saya pelajarin lagi nih ya dari OCD itu adalah bahwa itu adalah kebebasan kita di mana mau memilih jam makan. Oke. Gitu. Waduh. Nah, terus balik lagi ya, mungkin tadi ada kurang. Apakah semua orang itu boleh IF? Iya, iya, iya. Oke, tidak semua orang boleh IF loh, sobat ya. Jadi contohnya yang nggak boleh IF itu adalah ibu hamil, Ibu hamil. ibu menyusui. Ibu menyusui. Karena ibu hamil dan ibu menyusui itu membutuhkan kalori yang lebih daripada kita yang perempuan yang tidak hamil. Oke. Karena saat hamil kan punya bayi, Iya. dia bayinya kan janinnya kan perlu tumbuh nih ya, Mas Teguh ya, terus butuh nutrisi. Nah saat menyusui juga ibunya harus butuh tambahan kalori karena akan memberikan nutrisi ke bayinya. Nah terus pada kondisi-kondisi misalnya orangnya udah punya gangguan makan kan ada ya kayak anoreksia, bulimia. Nah itu IF tidak disarankan karena justru akan makin memperburuk keadaan-keadaan tersebut nih. Oke, terus kondisi-kondisi pada pasien-pasien misalnya ini paling penting ya sobat semua ya adalah orang atau individu yang sakit kencing manis menggunakan insulin dan obat diabetes. Itu harus konsul dulu tuh. Jadi nggak, aduh aku mau IF tapi aku ada diabetes. Itu harus konsul dulu ya Mas Teguh. Karena apa? Pada penderita diabetes dengan insulin atau misalnya dengan penggunaan obat-obat diabetes nih yang obat minum, rentan sekali terjadi hipoglikemi. Kan puasanya lama nih, terus minum obat lagi, makin drop lah itu lah. Makin drop lah gula darahnya ya. Jadi makin pusing dia. Betul. Jadi itu ingat gula darah rendah lebih berbahaya loh, ya karena otak kita itu kan butuh asupan gula. Iya, saya pernah dengar tuh, otak itu justru makanannya gula dok ya? Betul sekali, jadi hati-hati tuh, nggak boleh pada sobat semua yang ada diabetes. Terus kemudian atlet tuh jangan sembarangan loh Mas Teguh, apalagi kalau misalnya dia, mohon maaf, atlet nasional ya. Nah itu tuh kan butuh nutrisi karena latihannya berat Mas Teguh, nggak kayak kita yang cuman kaum rebahan. Tahu aja dokter nih. Kalau sebagai kita kaum rebahan ya, kalau mau IF boleh, tapi kalau misalnya memang dengan intensitas aktivitas fisik yang cukup berat, nah, kalau mau IF konsul dulu ya. Konsul dulu ya, people ya. Jangan main asal-asalan nentuin aja ya. Nah, dok tadi kan dokter bilang intermittent fasting ini boleh minum air putih. Yes. Nah, kalau misalnya minum air yang lain nih dok, kopi, teh, atau mungkin vitamin atau obat-obat untuk mendukung proses diet tadi, boleh nggak sih dok? Oke, ini menarik. Karena kalau diet orang bisa nanya. Karena kan sekarang lagi terkenal ya kopi gula aren. Apa tuh? Kenapa tuh? Saya juga belum tahu tuh. Pasti nanya, dok, boleh nggak sih diet pasti minum kopi? Boleh, nggak ada yang salah sama kopi. Oh ya, boleh yang salah dok adalah minum teh? Boleh, nggak ada yang salah. Jangan menyalahkan kopi dan teh loh. Iya, nggak ada salah dia. Nggak ada salah. Jadi yang harus diperhatikan adalah pemanis atau gula yang ditambahkan pada minuman tersebut. Jadi kalau misalnya lagi intermittent fasting, minum kopi, minum
Teh masih boleh, tapi hati-hati dengan gulanya. Gulanya. Ya, karena yang bisa menambahkan kalorinya itu adalah gula tersebut, Mas Teguh. Gitu. Terus tadi obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan itu masih bisa dikonsumsi ya untuk sobat semua. Jadi khususnya obat-obatan yang memang bisa dikonsumsi dengan perut kosong. Misalnya nih, harus minum obatnya 3 kali 1. Tetapi ternyata ada panduannya, tulisannya bersamaan dengan makan. Nah, berarti idealnya obat-obat tersebut tidak bisa dikonsumsi pada saat jendela puasa, Mas Teguh. Oke. Ya kan? Karena nanti efektivitas obatnya tidak akan menjadi maksimal. Kecuali kayak misalnya obatnya ditulis nih, dengan perut kosong. Ya, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Langsung minum aja. Langsung diminum. Oke. Terus kemudian hati-hati juga dengan obat-obatan yang menimbulkan atau vitamin yang menimbulkan gejala tidak nyaman di lambung. Jadi kan kalau puasanya cukup lama nih ya, Mas Teguh ya. Terus asam lambungnya udah cukup tinggi. Ternyata orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan yang memicu asam lambung. Iya, apalagi kayak vitamin C itu biasanya micu ya, Dok ya? Betul. Terus kemudian obat-obat anti nyeri. Anti nyeri, waduh. Tuh makin bahaya tuh lambung dah. Makin nangis lambungnya, Dok. Jadi hati-hati terhadap penggunaan atau konsumsi vitamin maupun obat-obatan pada saat kita mau melakukan IF. Harus dilihat nih, apakah obat tersebut indikasi atau kontraindikasi. Oke. Gitu. Lihat lagi ya cara pemakaiannya, healthy people ya. Dan ada baiknya, balik lagi saya sampaikan, jangan lupa konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik kalau misalnya ada penggunaan obat dan dibarengi dengan program dietnya. Yes, betul. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya ada nih, Dok, di antara kita mungkin yang sedang dalam program diet intermittent fasting, tapi lagi doyan-doyannya untuk olahraga juga nih, Dok. Masih bolehkah olahraga dibarengi dengan IF ini, Dok? Boleh dong. Boleh? Boleh banget. Gimana pengaturannya, Dok? Apakah harus nunggu selesai diet dulu atau sebelum itu lebih baik? Oke, secara kalau kita bicara idealnya. Idealnya itu olahraga setelah makan. Oke, kenapa sih setelah makan? Misalnya contoh nih, Mas Teguh puasa 16 jam. Jendela makannya 8 jam. 16 jam puasa kan lemes nih ya Mas Teguh. Terus tiba-tiba Mas Teguh treadmill. Terus udah gitu, mungkin yang paling lagi sekarang famous tuh main pedal. Main pedal. Terus kemudian treadmill atau lari maraton. Waduh. Energinya udah nggak ada, jatuhnya Mas Teguhnya lemes. Iya, karena nggak ada nutrisi tadi ya, Dok ya? Betul, tidak ada nutrisi yang masuk. Terus kemudian kalau misalnya di olahraga yang berat, di saat kita jam puasa, ingat kadar gula darah itu juga bisa turun loh, healthy people. Karena apa? Yang dipakai untuk energi itu adalah si gula di dalam tubuh. Gitu. Terus kemudian yang paling penting itu adalah status hidrasi. Minum. Ya, jangan lupa tuh, Dok ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau lagi puasa atau misalnya lagi jamnya puasa gitu ya, habis olahraga minumnya dikit. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi idealnya saat mau olahraga itu setelah atau pada saat jam makan. Atau kalau mau disiasatin itu sebelum jam makan nih Mas Teguh. Misalnya contoh mepet-mepet waktunya ya? Misalnya contoh. Gimana tuh? Mas Teguh IF-nya dari jam 10 sampai jam 6. Yuk boleh olahraga di jam 9. Karena setelah habis olahraga kan bisa tuh status hidrasi terpenuhi. Terus bisa tuh abis itu makan misalnya buah, makan serat, terus atau mungkin konsumsi putih telur, protein untuk pengganti buat si massa ototnya. Nah jadi gitu Mas Teguh, bukan lagi puasa lama terus tiba-tiba olahraga berat. Jadi kalau misalnya tetap dibilang, aduh saya tapi nggak punya waktu tuh dok, misalnya gitu ya, di jam-jam setelah buka, misalnya lagi bekerja atau apa. Oke, boleh di jam puasa tetapi lakukan olahraga yang ringan. Iya, jalan kaki. Betul, contohnya jalan kaki aja. Jadi kalaupun selesai jalan kaki nih ya, kan minimal kalau jalan kaki itu minimal 30 menit per hari. Jadi after 30 menit bisa istirahat, terus kemudian jangan lupa minum air. Jangan lupa minum air. Iya.
Dan kalau bisa pada saat olahraga itu membawa air minum juga ya dok ya. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba udah bener-bener capek nih, badannya udah ngasih alarm dehidrasi, bisa langsung minum ya dok ya. Betul. Gitu. Oke, mantap nih Healthy People ya. Seru banget ya pembahasannya nih, tapi ini masih banyak lagi dok. Tenang dok. Kita mau bahas mengenai intermittent fasting lagi. Tenang, belum maghrib. Belum maghrib. Dok, pernah nggak sih dok ada yang intermittent fasting nih, biasanya penurunan berat badannya itu, keberhasilan itu ada jaraknya nggak sih? Misalnya dalam beberapa bulan itu sudah dinyatakan pasti akan turun berat badan segini banyaknya. Ada targetnya nggak sih dok? Oke. Kalau kita bicara penurunan berat badan itu semua ada targetnya. Kalau nggak nanti sia-sia dong. Misalnya gini, dok aku udah intermittent fasting sebulan, tapi aku nggak turun-turun. Iya, berarti kan harus tahu targetnya kita nih dok ya. Berarti itu ada yang salah. Terus kemudian dan memang harus ada targetnya. Jadi penurunan berat badan itu minimal ya. Kalau kita melakukan intermittent fastingnya itu harus dengan defisit kalori loh ya. Jadi untuk dengan mengurangi kalori juga itu seminggu itu targetnya 0,5 sampai 1 kilogram. Tapi idealnya sih 0,5. 0,5 ya. Jadi kalau misalnya dibilang dalam sebulan bisa turun berat badan berapa kalau IF-nya dengan baik dan benar ya? 2 berarti. 2 sampai 4 kilo. 2 sampai 4 kilo. Oke, berarti nggak benar tuh kalau misalnya seminggu turun 2 kilo. Aduh, gimana caranya itu ya? Ekstrim ya. Ekstrim nggak makan. Nah, tapi biasanya ya, ini kita sharing pengalaman ya Mas Teguh ya. Ada juga yang misalnya IF 3 minggu turunnya banyak gitu. Terus setelah minggu keempat, setelah minggu kelima, naik lagi. Itu kenapa tuh dok? Nah, bisa jadi dietnya itu terlalu ekstrim. Jadi pada saat diet ekstrim, tubuh kan kekurangan kalori, kemudian menggunakan lemak untuk menjadikan energi. Nah, kalau terlalu ekstrim, kita ini secara emosional dan secara metabolisme itu akan cenderung bosan. Akan cenderung bosan, terus kemudian lebih craving. Ya gitu, jadi makanya salah satu juga yang memang harus ditekankan saat menjalankan diet, mau apapun itu metodenya, itu harus konsisten. Konsisten, wah biasanya agak sulit nih. Ya, harus konsisten. Jangan cuma 3 minggu terus tiba-tiba kok nggak turun-turun ya, abis itu balik ke kebiasaan semula. Kemudian yang kedua, harus happy, harus bahagia. Karena kalau nggak bahagia, nggak seneng, nggak happy, nanti akan cenderung gini, aduh, aku makan apa ya? Terus aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Stres Mas Teguh. Justru itu yang bikin drop banget berat badannya dok ya? Iya, jadi kayak stres, dia nggak merasa menikmati, nggak enjoy. Bahwa sebenarnya diet itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Gimana salah satu yang menyenangkannya? Curhatlah dengan dokter spesialis gizi klinik. Iya, betul. Jangan curhat dengan teman yang salah ya. Jangan curhat dengan yang salah. Betul. Nah, seru banget ya Healthy People ya pembahasannya. Mungkin bagi Healthy People yang ingin bertanya seputar intermittent fasting, bisa langsung tulis aja nih di kolom komentar pertanyaannya apa. Nanti kita langsung akan tanyakan dengan dokter Christina ya. Oke, ditunggu ya. Nah, dokter, tadi kan kita sudah bahas ya, kalau misalnya intermittent fasting ini nggak boleh sembarangan, apalagi kalau misalnya bagi yang memiliki penyakit metabolis seperti diabetes atau hipertensi ataupun kolesterol. Nah, kalau misalnya ada yang terlanjur nih melakukan itu, terus ada dampaknya nggak sih? Oke, kita bicara berarti pengaruh intermittent fasting ya terhadap tubuh ya. Terhadap tubuh. Oke. Untuk pengaruh intermittent fasting terhadap tubuh itu pastinya satu, dia bisa menurunkan berat badan kalau dilakukan dengan baik dan benar. Yes. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada beberapa ilmiah, maksudnya beberapa penelitian ya yang menggambarkan adanya perbaikan dari sensitivitas insulin. Jadi pada orang diabetes. Nah, namun kembali saya berikan dan saya ingatkan nih ya buat healthy people semuanya. Jadi kalau untuk penderita diabetes harus kontrol dulu. Kontrol dulu ya. Konsultasi dan kontrol bagaimana cara melakukan diet yang baik. Dan kemudian waktunya itu juga harus diatur. Bukan langsung, oh katanya 14
14.10 nih, iya. bukan 16.8, bukan. Karena bisa juga untuk intermittent itu dilakukan di awal yang belum terbiasa, misalnya 12-12. Jadi 12 jam puasa, 12 jam jendela makan. Kan itu sebenarnya kalau kita bicara keseharian kita kan 12 jam ya. Betul. Iya, jadi atur dulu pola makannya, atur dulu apakah kita bisa mengendalikan nafsu makan atau tidak. Iya. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan intermittent fasting dengan baik dan benar, maka tadi salah satunya bisa menurunkan berat badan. Terus kemudian bisa membuat resistensi atau sensitivitas dari insulin menjadi lebih baik. Kemudian mengontrol kadar kolesterol. Itu juga ada penelitiannya, menurunkan kadar kolesterol, dan itu ternyata berhasil loh Mas Teguh. Tapi balik lagi, kalau dilakukan dengan baik dan benar. Terus kemudian untuk secara hormonal ataupun secara sel, kita bicara tingkat sel nih ya, itu ternyata ada efeknya Mas Teguh. Jadi kalau untuk dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berlaku, intermittent fasting itu dapat memperbaiki daripada si sel-sel di dalam tubuh. Contohnya gini, pada penderita obesitas itu kan sel lemaknya gede-gede nih ya Mas Teguh ya. Tuh, sebenarnya sih kalau kita normal, sel lemak itu kecil-kecil. Nah, saat sel lemak menjadi besar, dia itu bisa memicu peradangan, Mas Teguh. Namanya mikroinflamasi. Nah, si peradangan itu terjadi di seluruh tubuh. Saat terjadi penurunan berat badan, jadi berarti kan obesitasnya dikontrol nih ya, ditekan. Nah, makanya peradangan di dalam tubuh jadi kurang, jadi menurunkan. Itu yang menyebabkan faktor risiko dari obesitas juga bisa ditekan Mas Teguh. Gitu ya, tadi yang jantung. Ini faktor risiko lah ya, bukan yang orang udah jantung lah ya. Terus kemudian kencing manis, kemudian apalagi tuh ya, hipertensi, tekanan darah tinggi, yang kolesterol tinggi, itu juga bisa ditekan. Jadi selnya itu menjadi lebih baik, sel yang peradangan di sekitar selnya itu bisa menjadi perbaikan. Gitu. Itu dari secara tingkat seluler genetik. Nah, terus kemudian ingat juga bahwa di dalam tubuh itu namanya ada istilahnya autofagi. Jadi autofagi itu di mana sel tubuh ya membuang komponen sel yang rusak. Nah, yang nggak berfungsi, tubuh itu punya otomatisasi untuk dihancurkan. Jadi dengan melakukan intermittent fasting yang baik dan benar bisa membuat fungsi autofagi di dalam tubuh menjadi berfungsi. Waduh, jadi banyak banget manfaatnya dok ya? Ya, sebenarnya banyak, asal dilakukan dengan baik benar. Dan benar. Mulai dari tadi sensitivitas insulinnya diperbaiki, terus tadi mengurangi peradangan karena bisa mengecilkan sel-sel yang sel lemak kita yang besar-besar itu ya, sampai dari autofagi kita diaktifkan. Waduh, dan bisa terhindar tentunya dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis ya. Kembali lagi asalkan dilakukan dengan benar, baik dan benar. Dan konsultasi dulu dengan spesialis gizi klinik. Waduh, mantap. Dok, terakhir dok, mungkin ada nggak sih dok pesan yang untuk mengedukasi para healthy people di luar sana yang mungkin masih ragu ataupun sudah menetapkan diri untuk mau melakukan IF supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Silakan dok. Ini berarti take home message ya? Iya, dan supaya nggak ada ekspektasi berlebihan nih dok. Nggak ada ekspektasi berlebihan, baiklah. Jujur-jujur aja kita nih, terbuka. Baik ya, healthy people. Jadi pertama gini, kita harus tahu konsep intermittent fasting yang baik dan benar. Jadi konsepnya itu adalah kalau kita mau melakukan IF berarti itu adanya pengaturan jam makan. Jadi ada fase jendela puasa, kemudian fase jendela makan. Dan tentunya ini harus dilakukan secara konsisten ya. Kemudian jangan lupa membatasi apa yang kita makan. Jadi contohnya gini, makan buka puasa atau di jendela makan dengan mie ayam. Terus habis itu minumnya
teh tarik, Aduh. atau misalnya Thai tea, green tea, bubble. Aduh. Nah, itu juga harus diperbaiki. Jadi idealnya dengan diet gizi seimbang. Harus tinggi serat. Tinggi serat. Oke. Tinggi protein. Tinggi protein. Rendah lemak. Rendah lemak. Tinggi serat, contohnya gimana, Dok? Tinggi serat, contohnya nih ya, makan buah dan sayur. Nah, kadang-kadang porsinya semana, Dok? Oke, kalau kita bicara dalam piring ya, kita misalnya piring nih ya. Idealnya kalau kita lagi diet, kita bicara ini konteksnya diet loh ya, healthy people, itu separohnya harus berisi serat. Separuh piring nih, bukan nasi. Biasanya kan kita dikit-dikit tuh, secuil ya. Iya, jadi separohnya itu idealnya adalah berisi serat. Serat itu bisa didapatkan dari buah dan sayur. Nah, kemudian separohnya lagi kita bagi dua lagi, Mas Teguh. Jadi seperempatnya itu adalah karbohidrat. Atau nasi. Betul, jadi karbohidrat itu bisa nasi bebas ya. Nasi merah, nasi putih. Nasi apa lagi tuh? Nasi hitam. Sekarang juga ada ya. Nasi oren ada nggak? Nggak ya? Ya, beras porang, kukomi, apa segala macam. Oke, itu boleh. Terus kemudian bisa diganti dengan karbohidrat yang lain seperti jagung, ubi, singkong, kentang, apalagi tuh ya. Labu itu juga boleh. Oh, labu juga boleh ya? Boleh, yang labu parang yang orange itu ya. Oke. Jadi seperempatnya itu adalah karbohidrat. Kemudian seperempat keduanya itu diisi dengan lauk dan pauk. Lauk pauk itu contohnya lemak hewani ya, lauk hewani, maaf. Untuk lauk hewani, nah tadi kan kita konteksnya rendah lemak nih. Pilihlah lauk-lauk hewani yang rendah lemak. Contohnya dada ayam atau paha ayam tapi tanpa kulit. Tanpa kulit. Nah, kulitnya biasanya yang tidak pakai kulit ya. Terus kemudian bisa ikan, bisa daging. Tetapi kalau pemilihan daging hati-hati. Kalau yang ada gaji-gajinya nih, misalnya makan bakso ada gaji, nah itu berarti bukan rendah lemak lagi, Mas Teguh. Kaya lemak itu ya. Itu kaya lemak. Terus kemudian tadi kaidahnya tadi tinggi protein. Nah, protein ini suka dilupakan, Mas Teguh. Kita tuh lebih cenderung memang mengkonsumsi harian itu adalah tinggi lemak. Nah, padahal sebenarnya protein itu sangat baik sekali buat orang diet. Karena dengan mengkonsumsi tinggi protein, kita tuh laparnya lama, Mas Teguh. Gitu. Contoh nih, makan oh ya, sorry. Ciki. Oke, makan makanan ringan dalam kemasan. Oke, sama makan telur rebus, lebih kenyang telur rebus. Telur rebus, benar. Kalau makannya makanan dalam kemasan itu kayaknya kita udah habis satu bungkus ya. Padahal sebenarnya kalorinya tinggi loh itu. Iya, bisa sampai 200. Lebih. Oh, lebih ya? Jadi kalau lagi diet harus baca juga yang nutrition fact-nya tuh, Mas Teguh. Berapa serving, berapa kalori. Tuh. Nah, terus udah gitu dibandingkan kita makan kayak 1 atau 2 telur rebus kan kalorinya lebih rendah tuh. Tapi kita lebih lama tahan laparnya. Iya, itu saya pernah loh, Dok. Makan telur rebus 3 apa 2 ya? 2 kalau nggak salah. Itu lari pagi jogging itu kuat loh, sampai jam 9. Iya, makanya daripada kayak makan-makan yang tinggi lemak tadi, makanan kemasan, baru udah 1 bungkus, misalnya 300 kalori, tiba-tiba, kayaknya belum makan nih. Percuma ya? Iya, jadi ditambahkan yang lain. Jadi ingat, tetap harus ada kaidahnya, tinggi protein, rendah lemak, tinggi serat. Nah, fungsi serat ini, tadi bisa membantu kita sering atau rajin buang air besar. Karena biasanya kalau diet itu sembelit loh, Mas Teguh. Itu salah satu efeknya ya? Kayak misalnya banyak nih yang datang ke poli, Dok, saya nggak bisa BAB, saya lagi diet. Wah, berarti dietnya kurang serat nih. Terus dietnya nggak makan apa-apa. Nah itu, jadi perlu adanya tinggi serat. Dan serat sendiri juga membantu jadi nggak gampang lapar, Mas Teguh. Oke, jadi penting ya berarti serat tadi yang seperti sayur-sayuran dan buah-buah tadi, Dok. Betul. Setengah piring makan. Setengah piring porsi makan kita. Oke. Waduh, terima kasih nih Dokter Christina atas ilmunya dan insight-nya yang luar biasa sekali mengenai intermittent fasting pada hari ini. Semoga ya healthy people yang akan menggunakan
metode intermittent fasting tentunya dengan konsultasi dulu dengan dokter spesialis gizi klinik, itu melakukannya bukan hanya karena sekedar tren-tren aja nih, ya, tapi sebagai perubahan pola gaya hidup kita juga Dok ya, supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, satu saya jadi lupa nih tadi take message-nya. Ya, apa tuh Dok? Karena kasihkan ngobrol kita ya. Tadi dilakukan kaidah yang baik dan benar, tetapi ingat, nutrisi atau kebutuhan gizi itu secara personal. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya Mas Teguh tadi dia turun 4 kilo, saya kok cuma 2 kilo. Itu tidak bisa disamakan. Jadi makanya balik lagi harus kontrol. Terus kemudian jangan berekspektasi tinggi. Kalau misalnya, aduh aku udah IF, pasti aku turun misalnya 7 atau 8 kilo. Belum tentu. Semua itu nanti kembali dari kebiasaan, pola makan yang baik, aktivitas fisik, dan metabolisme masing-masing. Gitu Mas Teguh. Mantap. Jadi jangan overklaim kalau kita IF, kita pasti turun ya. Oke. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jangan terlalu, ini ya healthy people ya, terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi harus kontrol dengan dokternya dulu supaya ketahuan tuh penurunannya itu tepat. Betul. Ya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Christina. Ini mungkin bagi healthy people yang belum sempat konsultasi secara langsung. Sayang banget nih waktunya karena kita juga terbatas untuk sesi diagnosa kali ini. Mungkin ada baiknya saya sarankan bisa langsung konsultasi dengan Dokter Christina di Rumah Sakit Harapan Bunda. Beliau ada setiap hari Selasa Kamis itu di jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Selasa Kamis jam 1 sampai jam 3 sore, dan di hari Sabtu jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Ya, healthy people. Nah, untuk mendaftarnya juga nanti healthy people bisa langsung menghubungi WhatsApp official Rumah Sakit Harapan Bunda di 0811 9-nya itu 6 kali 5. 0811 96 kali 5. Pokoknya yang tertera di bawah ini. Tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk healthy people ditunggu konsultasi apapun yang mau dicurhatin, kami siap untuk melayani Anda. Yes, mantap. Kami siap melayani Anda ya healthy people ya. Jangan ragu-ragu konsultasi dengan Dokter Christina. Nah, healthy people juga jangan lupa, ini saya kembali menyampaikan untuk selalu ikuti postingan-postingan di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda di @rsharapanbunda_ckt supaya healthy people tidak ketinggalan informasi-informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa juga bagi yang ketinggalan sesi live hari ini bisa juga nanti menunggu tayangan yang tampil di YouTube RS Harapan Bunda Jakarta. Nah, nanti di sana tayangan live ini akan ditayangkan ulang. Jadi healthy people bisa menyaksikannya kembali ya, healthy people. Nah, terima kasih buat healthy people yang sudah menyimak sampai akhir. Saya dengan Teguh dan Dr. Christina. Ya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi diagnosa, dialog, informasi kesehatan lainnya. Keep healthy and happy.